Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selamat datang di channel Bahagia di Usia Senja. Di channel Bahagia di Usia Senja ini, kita akan berjalan pelan-pelan bersama. Kita akan belajar menjaga kesehatan tubuh dengan cara yang sederhana, mencoba ramuan dan bahan alami yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, menguatkan pikiran dan perasaan, agar hati lebih tenang, dan melakukan gerakan ringan supaya badan tetap lentur dan tidak mudah lelah. Halo Bapak dan Ibu yang kami sayangi. Selamat datang kembali di channel Bahagia di Usia Senja. Kami tahu, salah satu keluhan yang paling mengganggu di usia kita adalah nyeri sendi yang tiba-tiba menyerang. Ya, apalagi kalau bukan karena asam urat. Rasanya seperti ada jarum yang menusuk, membuat langkah terasa berat. Tapi jangan khawatir, Bapak dan Ibu. Seringkali kunci untuk mengendalikan asam urat ada di piring kita sendiri. Dalam video ini, kami akan bongkar tuntas 3 pantangan makanan utama yang harus Bapak dan Ibu hindari mulai hari ini, agar asam urat minggat dan sendi kembali nyaman. Yuk, kita mulai. Kita langsung masuk ke pantangan nomor 1. Ini adalah raja purin yang paling sering memicu serangan asam urat. Jeroan dan daging merah tertentu. Asam urat terjadi karena penumpukan zat purin yang dipecah tubuh menjadi asam urat. Jeroan seperti hati, ginjal, babat, atau usus memiliki kandungan purin yang sangat tinggi. Begitu juga dengan daging merah seperti daging kambing dan sapi dalam porsi besar. Kami tahu hidangan ini sering menggugah selera, tapi demi kenyamanan sendi Bapak dan Ibu, mohon batasi dan bila perlu hindari sama sekali. Jika ingin makan daging, pilihlah daging ayam tanpa kulit atau ikan, dan batasi porsinya tidak lebih dari 100 gram per hari. Ingat, menghindari jeroan adalah langkah penting pertama menuju sendi yang bebas nyeri. Pantangan nomor 2 dan 3 seringkali terabaikan. Pantangan kedua adalah beberapa jenis seafood. Meskipun ikan secara umum baik, ada beberapa jenis hidangan laut yang tinggi purin, yaitu kerang, tiram, udang, dan kepiting. Bapak dan Ibu tidak perlu menghindari semua seafood, tapi sangat penting untuk membatasi jenis yang kami sebutkan tadi. Lebih baik pilih ikan air tawar atau salmon yang kandungan purinnya lebih rendah. Pantangan ketiga yang tak kalah penting, bahkan sering disebut pemicu terbesar, adalah minuman manis dan beralkohol. Minuman yang mengandung fruktosa tinggi, seperti soda, minuman kemasan manis, dan jus buah pekat, dapat meningkatkan kadar asam urat lebih cepat daripada makanan padat. Apalagi alkohol, khususnya bir, yang secara langsung mengganggu pembuangan asam urat oleh ginjal. Ini wajib dihindari sepenuhnya, Bapak dan Ibu. Sekarang, mari kita luruskan mitos soal sayuran. Banyak lansia takut makan sayur hijau seperti bayam, kangkung, atau jamur karena dianggap tinggi purin. Bapak dan Ibu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa purin yang berasal dari sayuran tidak berbahaya seperti purin dari daging atau jeroan. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu takut makan sayur. Purin nabati mudah dikeluarkan oleh tubuh. Justru, sayuran dan buah-buahan membantu tubuh lebih basah dan mengurangi peradangan. Kuncinya adalah porsi seimbang. Konsumsi air putih yang cukup, sekitar 8 gelas sehari, juga sangat krusial, karena air membantu ginjal membuang kelebihan asam urat dari tubuh. Kami punya tips praktis yang bisa Bapak dan Ibu terapkan besok pagi. Pertama, jadikan air putih sebagai obat utama Anda. Selalu bawa botol minum kemanapun. Kedua, masukkan buah anti radang ke dalam menu harian. Buah ceri atau stroberi terbukti efektif menurunkan kadar asam urat. Ketiga, ganti minuman manis dengan air perasan lemon atau teh herbal tawar.
Keempat, pertimbangkan konsumsi makanan kaya serat dan vitamin C. Mengganti nasi putih dengan nasi merah atau menambahkan oatmeal juga sangat membantu. Bapak dan Ibu, perubahan kecil pada pola makan akan membawa dampak besar pada kesehatan sendi Anda. Bapak dan Ibu yang hebat, mengendalikan asam urat bukan berarti kita tidak boleh makan enak, tetapi kita belajar memilih makanan yang lebih bijak dan menyayangi sendi kita. Ingat, usia senja adalah waktunya menikmati hidup tanpa dibebani rasa sakit yang tak perlu. Mari kita jaga kesehatan dengan penuh kesadaran dan kebahagiaan. Jika Bapak dan Ibu merasa termotivasi, silahkan bagikan video ini kepada teman-teman lansia lainnya. Kami doakan Bapak dan Ibu selalu sehat, sendi nyaman, dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.